Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Rofiqoh, NIM E2019-2213 dari Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menanggapi materi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis SLC MEI yang bertema Konsep Dasar Ekonomi Islam. Konsep dasar ekonomi Islam. Kita sebagai umat Islam, kita penting memahami salah satu ajarannya, yaitu tentang konsep berekonomi. Karena di dunia ini yang kita ketahui, ekonomi yang berkembang itu ialah ada dua aliran, yaitu aliran kapitalis dan sosialis. Sebelum kita mempelajari apa itu konsep dasar ekonomi, kita di sini harus mengerti dulu apa itu definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dan memenuhi kebutuhannya dan cara memuaskannya. Manusia itu mempunyai dua kebutuhan, yaitu kebutuhan pokok dan primer. Definisi ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang membahas sebuah cabang ilmu dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai Al-Quran, ijma, dan qiyas. Apa itu ijma dan apa itu qiyas? Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Dan apa itu qiyas? Qiyas adalah menyamakan atau menggabungkan suatu perkara baru yang belum ada namun memiliki kesamaan sebab dari berbagai aspek dan perkara dahulu hingga dihukumi sama. Perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Dari sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam itu alam semesta dari Allah. Apabila sosialis dan kapitalis, sumber kekayaannya itu sangat langka. 2. Dari sumber kepemilikan. Apabila ekonomi Islam, apabila dari Islam, itu sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Apabila kapitalis, sumber kekayaan yang didapat dari sumber daya tenaga kerja. Dan yang sosialis, setiap individu dibebaskan memiliki semua kekayaan yang diperoleh. Dan dari sumber tujuan gaya hidup individu. Apabila dari ekonomi Islam, itu untuk mencapai falah di dunia dan akhirat. Dan apabila yang kapitalis itu kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh, dan sosialis kekuasaan pribadi. Perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Kita lihat dari sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam, alam semesta ini hanya dari Allah semata. Dan apabila sosialis dan kapitalis, sumber kekayaannya itu sangat langka. Kita lihat dari sumber kepemilikan. Dalam ekonomi Islam, sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan Allah. Dan kapitalis, sumber kekayaan yang didapat dari pemberdayaan tenaga kerja. Dan apabila sosialis, setiap individu dibebaskan memiliki semua kekayaan yang diperoleh. Kita lihat dari sumber tujuan gaya hidup individu. Dalam ekonomi Islam, untuk mencapai falah di dunia dan di akhirat. Dan kapitalis, kesetaraan penghasilan itu di antara kaum buruh. Dan yang sosialis, kepuasan pribadi. Sumber hukum ekonomi Islam. 1. Dari Al-Quran. Sumber utama dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul untuk membimbing umat manusia dalam jalan yang benar. 2. As-Sunnah. As-Sunnah adalah hukum ekonomi Islam. Yang kedua, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik ucapan, perbuatan, ketetapan, ataupun persyariatan bagi umat Islam. Yang ketiga, ijma. Kesepakatan para ulama adalah menetapkan suatu hukum
dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Dan kias. Kias itu menyamakan atau menggabungkan suatu perkara baru yang belum ada, namun memiliki kesamaan sebab dari berbagai aspek dengan perkara dahulu hingga dihukumi sama. Prinsip ekonomi Islam bebas atau maghrib, yaitu ada maisir, gharar, dan riba. Maisir itu transaksi perjudian, dan gharar yaitu yang berarti keraguan atau menipu atau tindakan untuk merugikan orang lain. Dan yang ketiga itu riba. Riba itu melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian. Dan riba itu dibagi menjadi dua, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Yaitu riba nasi'ah penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Dan yang kedua riba fadl, yaitu pertukaran barang sejenis dengan takaran berbeda barang yang ditukar termasuk dalam barang ribawi. Karakteristik ekonomi Islam itu ada 8. 1. Ekonomi yang terikat dengan akidah syariah dan moral. Dan kedua, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Ketiga, menggunakan sistem bagi hasil. Dan keempat, memberlakukan zakat atau sedekah atau infak. Dan yang kelima, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Keenam, memberikan ruang pada negara atau pemerintah. Dan ketujuh, larangan riba. 8. Yang terakhir, mengakui kepemilikan multi jenis. Sekian tanggapan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.